Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Terima kasih ya, Kak, ucap Aksele menatap Askara dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama, jika kau ada masalah, kau jangan sungkan untuk membicarakannya kepada kakak. Kakak akan selalu bersedia untuk membantumu. Kau memang sudah besar dan sekarang sudah memiliki keluarga sendiri. Tapi bagi kakak kau tetap adik kecil kakak. Adik yang harus kakak lindungi dan kakak manja, ucap Askara tersenyum lalu memeluk Aksele. Mendengar ucapan Askara, Aksele hanya mampu menitikkan air matanya sambil membalas pelukan Askara. Keduanya memejamkan matanya sambil merasakan hangatnya pelukan seorang saudara. Kehangatan yang telah lama tidak mereka rasakan, karena keadaan keluarga mereka yang sangat kacau. Niko pulang ke rumahnya dengan penuh kekesalan. Dia menendang pintu dengan keras, sambil berbicara mengumpat kesal kepada Alisa. Dia merasa kesal karena mengetahui jika Alisa telah menikah dengan Aksele. Jika Alisa sudah menjadi istri Aksele, sudah dipastikan dia tidak bisa memeras Alisa lagi seperti biasanya. Ada apa ini? Ucap tini Mama Niko sekaligus mama tiri Alisa. Mama tahu tidak, ternyata anak sialan itu sudah menikah. Dia menikah tanpa memberitahu kita, ucap Niko kesal. Bagus dong jika dia sudah nikah. Jadi kita tidak perlu repot-repot memberi tumpangan kepadanya lagi, ucap Tini santai. Ma, kenapa Mama bisa sebodoh ini sih? Jika Alisa sudah menikah, siapa lagi yang akan mencari uang untuk kita? Jadi kita tidak punya alat yang dijadikan mesin uang kita lagi, ucap Niko kesal. Kau benar juga, biasanya Alisa yang berjualan setiap harinya. Kita tinggal duduk santai dan menunggu uang darinya, ucap Tini menyadari kebodohannya. Mama tahu tidak, jika ada om kaya yang mau membeli Alisa sebesar 500 juta untuk satu malam. Coba Mama bayangin 500 juta untuk satu malam, kita bisa kaya mendadak. Ma, ucap Niko sehingga membuat Tini langsung membulatkan matanya terkejut. 500 juta adalah uang yang sangat besar. Mereka bisa langsung pindah ke rumah mewah yang sangat luas dalam waktu satu malam. Jadi mereka tidak perlu tinggal di rumah kontrakan mereka yang sempit itu lagi. 500 juta untuk satu malam, ucap Tini membulatkan matanya terkejut. Dia langsung membayangkan uang 500 juta berada di dalam genggamannya. Tentu saja Tini langsung merasa bahagia. Dia langsung tertarik untuk menjual Alisa kepada om yang dimaksud Niko. Jadi mereka tidak perlu lelah untuk memikirkan kehidupan mereka lagi. Mereka tinggal menyuruh Alisa untuk melayani para pria hidung belang itu. Sedangkan mereka tinggal duduk diam menerima uang yang terus mengalir kepada mereka. Iya, Ma, coba bayangkan. Kita akan hidup tenang jika kita berhasil menunjuk Alisa untuk mau melayani para pria hidung belang itu. Kita akan kaya, Ma, ucap Niko penuh semangat. Baiklah, kita akan susun rencana. Apa kau tahu Alisa menikah dengan siapa? Tanya Tini mulai memikirkan rencana liciknya. Tahu, tapi sayangnya tidak tahu siapa nama dan juga alamatnya. Tapi Niko akan mencari tahu secepatnya. Baiklah, kau cari tahu siapa suami Alisa terlebih dulu. Biar Mama memikirkan cara untuk membawa Alisa pulang lagi ke sini. Kita harus berusaha untuk membawa tambang emas kita kembali ke tangan kita lagi. Ucap Tini tersenyum sinis tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Baiklah, tapi Niko butuh uang untuk melakukannya. Berikan Niko uang, ucap Niko santai. Uang aja yang ada di pikiranmu, ucap Tini mengingat kelakuan putranya itu yang taunya hanya meminta uang. Mama tinggal berikan saja, apa susahnya, sih, ucap Niko kesal. Mama tidak punya uang, Mama baru saja beli skincare untuk perawatan wajah Mama. Kau tunggu saja ayahmu pulang. Dia pasti bawa uang, ucap Tini. Tini adalah mama tiri Alisa yang selalu menyiksa Alisa. Bahkan dia sering menyiksa Alisa jika Alisa tidak memberikan uang yang banyak untuknya. Dia dan Niko sama saja, kerjaannya hanya menghabiskan uang tanpa mau mencarinya. Mereka hanya mengandalkan pemberian Alisa dan ayah Alisa saja. Bahkan setelah Alisa menghilang mereka tinggal mengharapkan hasil pemberian ayah. Jika ayah memberikan uang yang kurang, maka Tini akan mengoceh dan menghina ayah tanpa ada kesopanan sedikit pun. Dia sama sekali tidak menghargai ayah sama sekali. Apalagi setelah Alisa pergi dan keuangan mereka berkurang. Ayah yang telah dibutakan oleh cinta hanya bisa diam dan menuruti semua ucapan Tini istrinya yang durhakim.
Itu ayah pulang, ucap Niko mendengar suara sepeda motor ayah berhenti di teras rumah. Ayah adalah seorang tukang ojek yang setiap hari berkeliling untuk mencari penumpang. Walaupun harus menghadapi terik matahari dan juga hujan badai setiap harinya, ayah tetap berusaha untuk tegar agar bisa memberikan uang kepada istrinya yang tercinta. Namun, sayangnya ayah tidak punya hati kepada putri kandungnya sendiri. Bahkan melihat Alisa yang setiap hari disiksa, dia hanya diam saja. Dia juga malah sering menjadikan Alisa sebagai tempat pelampiasan kekesalanannya, karena bertengkar dengan Tini. Namun, setelah Alisa menghilang ayah juga sering mencarinya secara diam-diam, karena dia telah merindukan putrinya itu. Bukan hanya itu, setelah kepergian Alisa ayah menjadi sadar jika dia telah bersalah karena telah memperlakukan Alisa dengan buruk. Ayah sudah pulang, mana uang, ucap Tini tanpa menanyakan keadaan ayah yang sedang lelah. Suami pulang kerja bukannya disambut malah langsung ditanya uang, ucap ayah kesal sambil membuang napasnya kasar melihat kelakuan istrinya itu. Sudah jangan banyak mengeluh, berikan uangnya, ucap Tini langsung merampas tas pinggang ayah secara paksa. Hanya ini, ucap Tini geram ketika melihat hasil ojek ayah saat ini cuma 200.000. Maaf, hari ini sangat sepi, jadi ayah hanya dapat segitu. Lagian itu banyak kok. Daripada ayah tidak bawa uang, ucap ayah. Ini banyak apaan, untuk beli makan saja tidak cukup. Sudah ini untukku saja, mama suruh saja ayah cari uang lagi. Salah sendiri cuman bawa uang segini, ucap Niko kesal lalu mengambil uang yang ada di tangan Tini. Setelah itu, Niko langsung keluar. Dia meninggalkan ayah dan Tini tanpa menyisakan sedikit pun uang untuk mereka. Sedangkan Tini hanya menatap kesal ayah karena yang hanya membawa uang yang sedikit. Ayah hanya bisa diam menunduk melihat sikap istri dan anak tirinya itu. Keputusan Wa untuk menikah dengan Tini adalah kesalahan yang sangat besar. Selain membawa Alisa ke lubang penderitaan, dia juga telah menciptakan penderitaannya sendiri. Ayah terdiam melihat kelakuan istri dan anak sambungnya itu. Tubuhnya yang terasa lelah tidak sebanding akan kelakuan kurang ajar dari istri dan anak sambungnya. Dia berlahan membuang napasnya kasar dan berjalan menuju dapur. Setelah seharian mencari penumpang membuat perutnya terasa lapar. Dia membuka tudung nasi, dan melihat hanya tinggal sedikit nasi dan satu potong tempe goreng di sana. Seharian bekerja dan membawa uang untuk kebutuhan sehari-hari tidak membuatnya bisa makan dengan layak. Setiap hari dia hanya makan nasi sisa, dan lauk sisa Tini dan Niko. Bahkan tidak jarang dia hanya menggunakan garam untuk lauknya. Setelah selesai mengisi perutnya dia berjalan menuju kamarnya. Dia melihat Tini sang istri sedang tidur santai sambil memainkan ponselnya. Ayah yang merasa seluruh tubuhnya yang lelah mencoba untuk menyuruh Tini untuk memijitnya. Ma, tolong pijitin badan ayah dong. Badan ayah sangat lelah, ucap ayah menatap istrinya. Enak saja, nanti kuku mama jadi rusak. Lebih baik ayah mandi saja, setelah itu tidur. Nanti juga capeknya hilang sendiri. Oce Tini memperlihatkan kukunya yang baru diwarnai. Ya, ayah tahu gak di mana Alisa sekarang? Setelah mama pikir-pikir keluarga kita tidak lengkap tanpa kehadirannya, ucap Tini mulai bersandiwara. Mendengar ucapan istrinya itu, ayah langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia merasa heran kenapa tiba-tiba istrinya berubah seperti itu. Padahal selama ini dia selalu menyiksa Alisa selama tinggal bersama mereka. Bahkan tidak jarang dia mengatakan jika Alisa adalah beban baginya. Walaupun Alisa lah yang selalu membiayai kebutuhan mereka. Ayah tidak tahu, lagian kenapa mama bicara seperti itu, bukankah selama ini mama selalu menyiksanya. Bahkan mama juga sering menyuruhnya tidur di teras, ucap ayah. Itu kan dulu, ya, coba ayah pikirkan, jika Alisa di sini dia bisa membantu ayah untuk mencari uang. Jadi ayah tidak perlu pagi narik sampai tengah malam seperti ini. Kita coba cari dia ya, ucap Tini bergelut manja. Baiklah, besok ayah akan coba mencari dia, ucap ayah mengangguk patuh lalu bangkit dari duduknya. Dia berlahan melangkahkan kakinya menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi dia melihat Tini sudah tertidur dengan lelapnya. Kemudian ayah kembali melangkahkan kakinya menuju kamar belakang. Di mana kamar itu adalah kamar yang ditempati Alisa setiap malamnya. Ayah menatap kamar yang sangat sempit itu dengan tatapan penuh kerinduan. Di sana terlihat pakaian Alisa yang disimpan di kardus bekas. Bukan hanya itu, di sana juga terlihat kardus bekas untuk alas tempat tidur Alisa.
Sudah lengkap penderitaan Alisa selama tinggal dengan keluarga yang tidak punya hati itu. "Nak, kau di mana? Ayah merindukanmu," ucap ayah memeluk selimut yang biasa Alisa gunakan saat tidur. Ayah mencoba membaringkan tubuhnya di atas kardus bekas itu. Dingin tentu saja, bukan hanya itu, saat bangun tidur sudah dipastikan badannya akan sakit semua. Namun, Alisa tidak pernah mengeluh akan semua keadaannya itu. Dia selalu tersenyum walaupun siksaan yang bertubi-tubi datang menimpanya setiap harinya. Ayah mencoba memejamkan matanya sambil memeluk selimut Alisa. Dia berharap agar dia bisa dipertemukan kembali dengan Alisa. Jika mendiang istrinya tahu tentang semua perbuatannya kepada Alisa, sudah dipastikan dia akan sangat kecewa dan benci kepadanya. Di saat Axele sedang tertidur dengan lelapnya, tiba-tiba Alisa sedang terbangun dari tidurnya. Dia menatap tangan Axele yang melingkar indah di perutnya. Berlahan air matanya menetes melihat wajah tampan suaminya yang sedang tertidur dengan lelapnya. Tak henti-hentinya Alisa mengucapkan kata syukur karena Allah telah menghadirkan Axele ke dalam kehidupannya. Bagi Alisa, Axele bukan hanya suami yang harus dia hormati. Namun, dia juga menganggap Axele sebagai dewa penolongnya. Dewa yang telah berhasil mengeluarkan dirinya dari lembah penderitaan yang sangat menyakitkan. Bahkan dia selalu berusaha untuk membuat Alisa merasa bahagia. Alisa merasa jika dia telah jatuh ke tangan yang begitu tepat. Alisa berlahan menggenggam tangan Axele. Tangan yang selalu memberikan sentuhan lembut untuknya. Tangan yang selalu menghapus air matanya. Bahkan dia juga sudah diperlakukan layaknya ratu oleh Axele. Menikah dengan Axele adalah hal yang paling berharga untuknya. Terima kasih karena telah hadir di kehidupanku. Kehadiranmu telah menjadikan hidupku menjadi lebih berguna. Aku mencintaimu, sayang, ucap Alisa mengelus lembut wajah tampan Axele. Aku juga mencintaimu, sayang. Terima kasih juga karena telah hadir di dalam hidupku. Karena kehadiranmu telah menjadikan hidupku jauh lebih baik lagi. Ucap Axele membuka matanya lalu menggenggam tangan Alisa dan menciumnya dengan lembut. Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung menunduk malu. Dia tidak menyangka jika ternyata ucapannya didengar oleh Axele. Walaupun Axele adalah suaminya, akan tetapi dia tetap merasa malu. "Kenapa kau malu seperti itu?" tanya Axele tersenyum sambil menarik dagu Alisa. Tidak apa-apa, lebih baik kita tidur lagi. Ingat besok kita harus kuliah, ucap Alisa mengalihkan pembicaraan. "Baiklah, kita tidur lagi ya," ucap Axele membawa Alisa ke dalam pelukannya. "Tapi, apa datang bulanmu sudah selesai?" tanya Axele mengingat jika miliknya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan sarangnya. "Belum, tinggal sedikit lagi. Mungkin besok," ucap Alisa sehingga membuat Axele langsung lemas seketika. Kenapa lama sekali sih?" gumam Axele kesal lalu menenggelamkan wajahnya di leher jenjang Alisa. "Ayo tidur lagi," ucap Axele memejamkan matanya. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mengangguk lalu memejamkan matanya. Keduanya kembali larut dalam tidur mereka sambil berpelukan dengan mesranya. Pagi-pagi kampus langsung dihebohkan dengan kedatangan pasangan suami istri yang datang ke kampus secara bersamaan. Karena hubungan mereka telah terbongkar, jadi Axele tidak mau lagi menyembunyikan kemesraan mereka. Dia membonceng Alisa sampai ke parkiran kampus. "Kita sudah sampai, sayang. Apa kau ingin terus berasa di belakangku?" tanya Axele melihat Alisa yang masih betah bersembunyi di punggungnya. Alisa yang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, merasa tidak nyaman melihat tatapan setiap mahasiswa yang tertuju kepadanya. Tentu saja kemesraan mereka akan menjadi pusat perhatian para mahasiswa di kampus. Ada yang memuji kemesraan mereka, bahkan ada juga yang nyindir Alisa dengan berbagai sindiran. "Aku malu. Kenapa kau harus malu, sayang? Lagian kita, kan sudah halal. Jadi tidak akan ada yang bisa membicarakan yang tidak-tidak tentang kita," ucap Axele tersenyum. "Ayo turunlah, sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai," ucap Axele melihat jam tangannya. Mendengar ucapan Axele, mau tidak mau Alisa akhirnya turun. Axele dengan sepenuh hati membukakan helm Alisa, sehingga para mahasiswi langsung menatapnya kagum. Walaupun terkenal dengan jiwa berandalnya akan tetapi ternyata Axele memiliki jiwa yang sangat romantis. Bukan hanya memuliakan wanitanya, tapi dia tidak pernah mau menyakiti wanitanya walaupun hanya sedikit saja. "Ayo kita masuk,"
Ucap Axele menggenggam tangan Alisa lalu berjalan secara beriringan memasuki kampus. Bahkan Axele tidak memperdulikan tatapan setiap orang yang menatapnya. Baik itu tatapan para mahasiswa, maupun para dosen. Bagi Axele tidak ada yang lebih penting selain kemesraannya bersama Alisa. Bahkan dia tidak peduli apapun tanggapan orang tentang hubungan mereka. Mereka terus berjalan secara beriringan sambil bercerita bersama. Namun, tiba-tiba senyuman yang sedari tadi mengembang di wajah Axele menghilang dengan seketika. Dia melihat Indah yang berdiri tepat di depan mereka. Alisa yang tidak tahu bagaimana hubungan Axele dan Indah, hanya menunduk hormat memberi salam kepada Indah. "Ada apa? Kenapa kau menghalangi jalanku?" tanya Axele menatap tidak suka kepada Indah. Melihat tatapan Axele, Indah hanya tersenyum sinis. Dia menatap tangan Axele yang terus menggenggam tangan Alisa. Melihat tatapan Indah, Axele langsung menarik Alisa untuk bersembunyi di belakangnya. Dia tahu jika di balik tatapan Indah ada sesuatu yang tidak baik. Karena dia tahu persis bagaimana ibu tirinya itu. "Ternyata kau sama seperti papamu ya. Selalu bersikap manis kepada setiap wanita," ucap Indah tersenyum sinis. "Aku tidak ada waktu berdebat denganmu. Minggir," ucap Axele kembali melangkahkan kakinya. "Ups, sorry, aku ingin bicara dengan menantuku dulu," ucap Indah tetap menghalangi jalan Axele dan Alisa. "Hai, kenalkan aku Indah mertua mudamu," ucap Indah tanpa rasa malu sedikitpun. Mendengar ucapan Indah, Alisa hanya menatap Axele. Dari sana dia mengerti kenapa Axele bersikap tidak sopan kepada Indah. Sebagai seorang anak, Alisa dapat mengerti bagaimana perasaan Axele. Karena waktu ayah menikahi Tini, Alisa juga tidak suka. Padahal ibu Alisa sudah meninggal pada waktu itu. "Aku heran melihatmu. Kau itu cantik dan juga pintar. Bahkan kau adalah salah satu murid panggilan dari kampus ini. Tapi di balik kecantikan dan kepintaranmu, kenapa kau tidak bisa memilih suami yang baik?" ucap Indah tersenyum sinis. "Kau bisa mencari pria yang tampan dan sukses di luar sana. Tapi kenapa kau malah memilih untuk menikah dengan seorang berandal?" tanya Indah sambil menatap remeh Axele. Mendengar pertanyaan Indah, Axele ingin sekali merobek mulut berbisa pelakor itu. Namun, Alisa langsung memberi kode agar dia tetap diam. Melihat kode yang diberikan Alisa, Axele Hani membuang napasnya kasar mencoba untuk mengontrol emosinya. Sedangkan Alisa hanya tersenyum sambil menatap Indah dengan santai. "Maaf, Bu, saya tidak melihat seseorang dari kaya ataupun tampannya saja. Karena bagi saya itu semua tidak ada artinya," ucap Alisa santai. "Lalu kau melihat pria itu dari apanya? Dari cinta? Apa kau yakin bisa hidup dengan cinta? Lihatlah, kau itu masih sangat muda. Pasti kau ingin bersenang-senang dengan teman-temanmu. Tapi, jangankan untuk memberi yang untukmu bersenang-senang. Memberimu makan saja dia belum tentu bisa. Ya, aku melihat Kak Axele dari cintanya kepadaku yang begitu besar. Itu terlihat dengan perlakuannya yang selalu melindungiku dan membuatku bahagia. Kak Axele memang tidak mempunyai harta yang melimpah. Tapi dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar," ucap Alisa menatap Axele dengan penuh kekaguman. "Asal ibu tahu, memiliki suami kaya itu tidak selamanya membuat kita hidup bahagia. Begitu juga dengan suami tampan. Tapi jika kita memiliki suami yang mempunyai tanggung jawab, maka, aku menjamin jika kita akan hidup bahagia selamanya. Karena harta bisa dicari. Tapi tanggung jawab dan kesetiaan hanya dimiliki oleh pria yang mencintai kita dengan tulus. Jadi cinta memang tidak bisa memberi kita makan. Tapi cinta bisa memberikan hal yang jauh lebih baik daripada kebutuhan hidup," ucap Alisa kembali sehingga membuat Indah langsung terdiam seketika. "Maaf, Bu, kami permisi dulu. Karena masih banyak hal yang harus kami kerjakan," ucap Alisa tersenyum lalu menarik tangan Axele. "Ayo, sayang. Sebentar lagi aku harus masuk kelas," ucap Alisa tersenyum lembut lalu berjalan meninggalkan Indah. Mendengar ucapan Alisa, Indah hanya bisa terdiam sambil menatapnya dengan penuh kekesalan. Dia tidak menyangka jika ucapan gadis kecil itu bisa membuatnya langsung tertohok dalam sekejap. "Alisa," ucap Mika langsung menyambut kedatangan Alisa dengan omelannya yang sepanjang kereta api. Jujur dia merasa kesal karena Alisa menyembunyikan hubungannya dengan Axele darinya. Padahal dia terus bertanya kenapa Axele terus memperhatikan Alisa setiap hari. Tapi Alisa hanya diam dan tidak mengatakan apapun kepadanya.
Kau kenapa jahat banget sih? Kenapa kau tidak mengatakan hubunganmu dengan Axele kepadaku? Padahal aku ini sahabatmu. Tapi kau, ucap Mika kesal bahkan dia tidak membiarkan Alisa masuk ke kelas. Kau yang sabar dulu ya. Biar aku jelasin, ucap Alisa berusaha menenangkan sahabatnya itu. Sabar kau bilang, kau telah membuatku kecewa. Aku kecewa kepadamu. Apa persahabatan kita tidak ada artinya di matamu? Kalau kau mengomel terus begini bagaimana aku bisa cerita? Kau mau dengar penjelasanku gak? Tanya Alisa mengendus kesal mendengar omelan Mika yang tidak ada hentinya. Ups, yang salah sekarang siapa sih? Kenapa malah sekarang kau yang marah? Tanya Mika bingung sendiri. Sini biar aku ceritain. Tapi kau jangan mengucapkan apapun sebelum aku selesai bicara, ucap Alisa memperingati. Baiklah, aku akan menjadi pendengar setiamu untuk hari ini, ucap Mika tersenyum lalu menarik kursinya mendekati kursi Alisa. Begini, sebenarnya aku dan Axele menikah secara tiba-tiba. Kami digerebek oleh warga dan dinikahkan secara paksa, jelas Alis. Digerebek? Memangnya kalian ngapain? Tanya Mika bingung. Karena tidak mau menyembunyikan apapun lagi dari Mika. Maka, Alisa mulai menceritakan semua kejadian yang membuatnya harus menikah dengan Axele. Alisa menceritakan semuanya dengan jelas. Bahkan dia juga menceritakan bagaimana dia dijual oleh kakak tirinya kepada pria hidung belang. Hingga Axele menyelamatkannya dan berakhir digerebek oleh warga. Mendengar cerita Alisa, Mika hanya mampu terdiam sambil menatap iba nasib sahabatnya itu. Dia tidak menyangka jika nasib Alisa sangatlah buruk. Bahkan dia dijadikan barang untuk pembayar utang oleh kakak tirinya. Bukan hanya bejat, akan tetapi kakak tiri Alisa tidak punya hati sedikit pun. Bahkan Alisa bercerita sambil meneteskan air matanya. Dia menceritakan semua penderitaan yang dia hadapi selama ini kepada Mika. Hingga akhirnya dia diselamatkan oleh Axele dan membawanya ke istananya. Bahkan kini dia diperlakukan layaknya ratu oleh Axele. Mendengar cerita Alisa, Mika langsung memeluk sahabatnya itu dengan penuh kebahagiaan. Walaupun dulu Alisa mendapatkan penderitaan yang bertubi-tubi, namun, kini dia telah mendapatkan hadiah atas semua ujian yang dia lewati. Oh, kasihan sekali nasibmu, Al. Tapi akhirnya sekarang kau telah jatuh ke tangan pria yang tepat. Walaupun Axele dan teman-temannya adalah berandal kampus, tapi dia telah memperlakukanmu layaknya seorang ratu, ucap Mika tersenyum. Bahkan aku melihat dengan jelas, bagaimana besarnya cintanya kepadamu saat menyelamatkanmu semalam. Dia tidak ada takutnya sama sekali untuk menghadapi para preman yang kurang ajar itu. Dia melawan mereka semuanya hanya demi kau. Kau memang wanita yang sangat beruntung, Al. Bahkan aku merasa iri kepadamu, ucap Mika menatap kagum Alisa. Terima kasih, Kak Axele memang suami yang sangat keren. Bahkan aku saja belum menyangka jika aku bisa menjadi istrinya. Tapi apa kalian udah ini? Tanya Mika menyatukan kedua tangannya. Bersambung dulu ya teman-teman.